Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Perdebatan Gus Hasan melawan dua muhibin, saudara sekalian. Bagaimana para muhibin ini, saudara sekalian, baru bangun. Di mana satu muhibin ini mengatakan bahwasanya kitab Abnaul Imam itu bisa dipakai, kata gurunya, saudara sekalian. Lalu kemudian muhibin yang satunya ini, saudara sekalian, katanya nasab Klan Ba'alu ini diakui oleh Syekh Ali Al-Jumu'ah, saudara sekalian, dan Imam Nawawi mengakui. Nampaknya mereka, saudara sekalian, baru mengikuti polemik nasab ini. Bagaimana cara Gus Hasan menjawab kedua orang ini, saudara sekalian? Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Al-Mu'tamadati al-Ukhra. Sekarang Anda begini, Anda kembali ke bahwa Ibnaul Imam sudah kita sepakati dulu Ibnaul Imam tidak bisa dipakai, kan seperti itu. Betul, saya pernah membaca itu keterangan bahwasanya Abnaul Imam itu memang betul-betul bisa dipakai itu. Coba. Lah ya logikanya Mas Tuan meninggal di abad 1, meninggal di abad 1 bisa menceritakan nasab orang di abad 4. Itu yang di Abnaul Imam. Ya, Bukan seperti Mas itu. Tuan, itu enggak Mas Tuan, itu keterangan dari kitab apa Abnaul Imam bisa dipakai itu? Sebentar, Gus. Bukan dari keterangan dari kitab apa, tapi secara apa isi daripada kitabnya itu, Gus. Kan itu ada penambahan, terus siapa yang menambahi, kan gitu. Nah, ya makanya kalau begitu kan tidak bisa dipakai. Makanya kenapa di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab itu salah satu sumber referensi yang tidak bisa dijadikan landasan di dalam meneliti nasab itu adalah Abnaul Imam. Ada 7 kitab, salah satunya Abnaul Imam itu, gitu loh. Makanya saya tanya ketika sampai menyampaikan ada yang mengatakan bisa dijadikan, maka kitab apa itu yang mengatakan seperti itu? Apa alasannya, gitu loh. Jadi gini Mas Tuan, ketika Anda mengatakan di situ kita di sini adalah mentok, Anda sangat keliru, gitu loh. Anda beranggapan karena kita itu bukan ahli nasab sehingga Anda menganggap ini mentoan. Kalau saya ikut ikut mengatakan bahwasannya nasab Alawi itu tersambung, gimana? Apa juga keliru, Pak Meteor? Disilahkan, mana Disilahkan. pembuktiannya seperti itu. Ketika Anda mengatakan bahwasanya tai, gini Kang Mas Tuan, ketika Anda mengatakan bahwasanya tai itu najis, tunjukkan ke kita. Ya, ndak najis tai itu, tainya burung ndak najis. Ya saya paham karena Anda ikut Imam Hanafi kan seperti itu. Wow, Silakan kok tampilkan Hanafi? ibaratnya. Syafi'iyah itu, Syafi'iyah. Silakan tampilkan ibaratnya. Ndak usah bahas seperti itu nanti. Loh, ini analogi Pak, gitu loh. Penganalogian ke sana. Nah, kalau gini loh teman-teman ya, kalau kita mau menganalogikan dari berbagai fan ilmu yang lain, tetap kita harus menunjukkan datanya. Contoh misalkan, seperti tadi saya mau menjelaskan tentang kebenaran narasi saya, bahwasanya yang disebut kitab usul itu adalah kitab-kitab yang sezaman dengan orang yang dimaksud atau mendekati zamannya. Maka saya seperti contoh misalkan dalam kitab fikih, dalam kitab usul fikih, bukan fikihnya, dalam usul fikihnya saya sebutkan takbirnya Mas Tuan, gitu loh. Karena apa? Karena kita berdiskusi itu supaya dapat istifadah, gitu loh. Gitu. Jadi jangan katanya ini, jangan katanya itu, gitu loh. Jangan. Nah, gini Gus Hasan, saya mau bertanya sebentar, oke? Saya mohon izin. Monggo. Kan Syekh Ahmad bin Isa itu kalau tidak salah hidup di era Bani Abbasiyah nggih. Ahmad bin Isa Bani ya, Abbasiyah. Akhir-akhir Abbasiyah ya, kan. Kan Bani Abbasiyah itu waktu itu memang lagi jaya-jaya getol-getolnya untuk penulisan ilmiah. Iya. Iya. Kenapa 3 anak dari Syekh Ahmad bin Isa ini tercatat, sedangkan si Ubaid tidak tercatat? Apakah memang tidak ada orangnya, ataukah para ilmuwan pada waktu itu tidak mendapatkan sejarah-sejarah dari Ubaid ini? Sedangkan kan
secara surah wa istifadah 3 anaknya Ahmad bin Isa ini ada, sehingga tercatat. Nah, sedangkan pada waktu itu memang getol-getolnya wis Bani Abbasiyah ini mengedepankan keilmuan. Itu bagaimana kok bisa tidak tercatat sendiri itu loh? Gitu Gus. Terima kasih Gus. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya, karena dalam kitab-kitab internalnya Pak Alawi itu dikatakan bahwasanya Ahmad bin Isa itu beserta dengan keluarga besarnya itu membawa 80 kafilah berpindah dari Basrah ke Yaman. Perpindahan itu secara terang-terangan terbuka dan besar-besaran. Jadi mustahil kalau tidak ada orang yang mencatat perpindahannya Ahmad bin Isa dari Basrah ke Yaman. Yang kedua, dan juga mustahil kalau para ulama ahli nasab yang saat itu berpusat di Irak itu tidak tahu kalau Ahmad bin Isa punya anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah atau Ubaid gitu. Karena apa? Karena Ahmad bin Isa itu itu kan hidupnya kan di Basrah, Irak. Lalu punya anak bernama Abdullah katanya. Dan Abdullah ini kan besar di Basrah, menikah di Basrah, sampai punya anak bernama Alwi di Basrah sebelum dia hijrah ke Yaman. Gitu loh. Nah, artinya apa? Orang yang lahir di Basrah, besar di Basrah, menikah di Basrah, sampai punya anak di Basrah, dan anaknya pun sampai sudah dewasa. Gitu loh. Kok nggak dikenal orang? Itu kan aneh. Padahal Ahmad bin Isa itu orang yang terkenal, saudagar minyak, gitu loh. Dan tidak mungkin kalau tidak dikenal, karena dia lahir di situ, besar di situ, menikah di situ. Lah, pernikahan orang-orang zaman dulu dengan pernikahan orang zaman sekarang itu berbeda, Pak. Apalagi tradisi Arab ya, gitu loh. Nah, itu ketidaklogisannya, gitu loh. Logikanya, anak dari istri kedua kan nggak punya akte lahir, kata siapa? Nggak ada keterangan bahwasanya Abdullah itu adalah anak beda istri atau beda ibu dengan Muhammad Ali Husain. Nggak ada itu keterangan, itu nggak ada. Iya, wong keterangannya dari kitab ibu itu. Keterangan dari kitab Pak Alwi anak bungsu, anak terakhir. Anak bungsu kok itu. Anak bungsu itu justru paling terkenal, Pak. Gitu loh. Apalagi, ya kan? Dia menikah di Basrah sampai punya anak bernama Alwi di Basrah. Gitu loh. Jadi tidak logis keterangannya, itu tidak logis gitu loh. Apalagi begini teman-teman, apalagi Ahmad bin Isa ini kan putranya Isa kan, Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib, ya kan? Kakeknya Ahmad bin Isa ini adalah seorang nakib, seorang pencatat nasab. Artinya buyut daripada Ubaidillah itu pencatat nasab, Pak. Gitu loh. Kan tidak mungkin kalau nasabnya orang dicatat, nasabnya cucunya sendiri nggak dicatat, gitu loh. Begitu. Jadi kalau sampean mempertanyakan itu, saya pun mempertanyakan itu, gitu. Mungkin Mas Tuan ini bisa jawab itu. Jawab, Pak. Belum bisa jawab. Ya, orang jawabannya Mas Tuan tadi itu begitu tadi tuh dalam kitab Al-Mawsu'ah itu. Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada orangnya, gitu loh. Ya, kita ini kan bukan berbicara ada dan tidak adanya orangnya, tapi nyambung tidaknya nasab orang ini. Kalau nggak disebutkan ya berarti bukan bagian dari keluarganya, akan begitu. Sama seperti keterangan dalam kitab Al-Muntaqa fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba, ya kan? Kan situ keterangannya kan begini, wala budda minat tanwihi anna kutubal ansabi la yumkinu an takuna kamilatan, ya kan? Fal kamalu lillahi wahdah, ya kan? Idza dzakartu wa ala sabilil misal idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata auladin kama wajadtuhu fil masadir, ya kan? Wa dzalika la yamna'u ay yakuna lahu ikhwatun alladzi lam yadhkurhumun nasabuna,
Walakin itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Tetap harus ada buktinya, Pak. Buktinya apa? Ya buktinya kalau memang ada beberapa kitab yang tidak menyebutkan dia, maka harus ada bukti. Di kitab lain harus sebutkan. Sekarang begini, di kitab abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, tidak ada yang menyebutkan nama Abdullah sebagai putranya Ahmad bin Isa. Lalu kitab mana yang menyebutkan itu? Harus ada di abad yang sama, bukan di abad ke-8. Kalau Anda menyebutkan kitab di abad ke-8, lalu rujukannya di abad keberapa, kan begitu? Wassalamualaikum. Iya, Gus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Gus, kan tadi sudah ngeyel pakai Abdul Imam yang orangnya mati abad 1 bisa mencatat nasab abad 4 gitu loh, Gus. Tidak akan bisa teman-teman, tidak akan bisa teman-teman. Lagi bahas apa ini? Itu Mas Tuan alasan saya pribadi setelah mengikuti kajian-kajian ini, saya bukan ahli kitab, bukan ahli baca kitab. Setelah dibacakan sama ahli-ahlinya yang di sini, di komal-komal lain, memang tidak tidak bisa memaksa akal saya untuk menerima bahwasanya Pak Alwi itu nyambung ke Nabi Muhammad. Itu Bang Mas Tuan. Terima kasih. Ya, saya tetap berpedoman dengan kepercayaan nasab Bang Alwi itu sambung, karena ada banyak fatwa-fatwa daripada ulama yang mengatakan ketersambungannya Ahmad bin Isa. Meskipun kata panjenengan tadi itu tidak ada kitab yang Al-Qatimah yang terdahulu. Karena juga di sini ada dalam kitab Durusu fil Ilmil Ansab, di situ disebutkan bahwasannya tidak disebutkan jadnya terdahulu, itu bukan berarti keturunan itu tidak ada gitu. Atau fi nasabi ba'dil qabat jatin. Nah ini dalam Durusul Ansab ya. Ya. Atau fi nasabi ba'dil qabail bi hujjatin anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tudkar lahu lam tadkur lahu kutubul ansab akibin falaisa kullu man lam tadkur lahu kutubul ansab duryatan laisa bi akibin. Itu kan berkaitan dengan tadi, Mas Tuan, ya kan? Itu berkaitan dengan tadi itu loh, dengan kaidahnya tadi itu loh, ya kan? Ya, berkaitan. Anna adama dzikri nasabin au fakhdi fi kitabin. Kan berkaitan dengan itu kan? Ya kan? Coba deh sampean pahami itu kalimatnya. Anna adama dzikri nasabin au fakhdi fi kitabin. Iya. Coba pahami itu. Ya terus. Ya. Ya kan sampean yang pegang kitabnya kok terus. Saya suruh pahami itu coba, gitu loh. Kok saya suruh terus? Kan sampean pegang kitabnya itu. Yang baca, Gus. Enggak saya yang baca. Loh, saya kan katakan sampean ya Allah. Gini Gus, Apa ya ini? barusan itu ini juga berkaitan dengan sini kan. Atau nufina sabi ba'dil qabail, penuduhan pembatalan nasab di sebagian qabail bihujjatin dengan referensi anna jaddahum alladzi lam yartabitu nabihi lam tadkur lahu kutubul ansab akibun. Ketika mereka berhujjah bahwasannya dia itu bukan keturunan si A, karena si A ini tidak disebut kakeknya dalam kitab terdahulu. Nasab. Ya. Falaisa kullu man lam tadkur lahu kutubul ansab duriyatan laisa bi'aqibin. Maka di situ tidak langsung otomatis semua orang yang tidak disebut mbahnya yang tidak disebut. Katanya siapa itu? Katanya siapa itu? Ini di dalam kitab Durusun fi Ilmin Ansab. Karyanya siapa itu? Karyanya siapa itu? Khalil
Khalil Ibrahim Ad-Dimyat ya. Khalil Ibrahim. Bukan ya Khalil Ibrahim tapi Ad-Dimya. Bi qalamil alama Khalil Ibrahim Ad-Dimi. Bukan bin Mansur. Assalamualaikum. Iya. Itu kan Di sini itu kan intinya itu, Gus ya. Intinya di sini semua yang mengaku keturunan si A itu tidak otomatis terputus dengan hujah sebuah hujah yang mana mbahnya tidak disebut dalam yang mungkin panjenengan sebut kitab usul gitu, Gus. Kenapa saya masih berpedoman semacam itu? Karena itu referensi dalam ilmu nasab seperti itu, dan juga oleh ulama bahwasanya Ba'alawi itu disebut sebagai dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Mohon maaf, tadi apa keluarga apa? Mas Tuan, Ulama keluarga siapa? keluarga Syiah. Rasulullah. Enggak, tadi yang dibaca sama keluarga Syiah yang tak tercatat kakeknya. bukan si A. Sampean salah dengar, syukur dengarkan dulu, diam dulu. Sampean salah dengar, nggak ada si A di situ, nggak ada bahas si A. Tabasiah saya. Nah, Diartikan lagi, berkaitan- diartikan lagi. Falaisa. Gimana tadi? Nggak, tadi itu kan coba sampean baca itu kan ada koedah tadi itu. Koedah itu, keterangan itu akan berpatokan kepada koedah, bukan koedah berpatokan pada keterangan. Koedah tadi yang dibaca apa sampean tadi itu? Supaya memahami isi keterangannya, gitu loh. Saya. Ya itu dalam kita. Coba baca koedahnya tadi itu. Coba baca koedahnya tadi itu. Anna adama dzikri nasabin au faqdi fi kitabin itu. Coba baca itu. Itu kan dalam kitab lain, Gus. Anna adama dzikri nasabin au fakhdin fi kitabin la yaqtadi bi adami Nah, terus oke, sekarang begini. Kalau itu di kitab lain, lalu kenapa sampean pakai kitab durus itu? Koedahnya bagaimana itu koedahnya itu? Kok bisa menjelaskan seperti di itu? sini kan dari judulnya saja durus fi ilmil ansab, berarti kan di sini Iya, itu kan judul kitabnya, Mas Tuan. Itu kan judul kitabnya. Yang saya tanya, keterangan yang sampean ambil dari kitab durus itu koedahnya apa? Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Koedahnya apa coba? di sini ini tujuan daripada anna adama dzikri nasabin afadin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi, ini keterkaitannya dengan barusan ibarat yang aku baca dalam durus fi ilmil ansab, Gus. Berarti ini sejalan, selaras. Enggak ada. Oke. Kalau Bahkan sampean tidak anggap ada sejalan golongan selaras, walau. sebentar dulu, pelan-pelan gitu loh. Cok Rukup Huru, Ya, kamu mau framing apa mau gimana sih? Tak selesaikan dulu. Tidak perlu selesaikan, Iya. tidak perlu selesaikan. Saya itu mau tadi itu mengatakan gimana tadi itu, coba pahami dulu. Ada anak azam dzikri nasabin itu. Jangan lari kemana-mana dulu. Ya, iya, tidak lari ini. Biar jelas. Makanya saya selesaikan dulu. Anna adama dzikri nasabin au fakhdin fi kitabin, ya. Au fakhdi fi kitabin. La yaqdi bi adami wujudihi walau bi jasmi sahibil kitabi illa. Oke, titik dulu Koma. itu. Lah Koma, iya, maksudnya titik itu berhenti dulu, terus kamu jelaskan itu bagaimana, biar ketemu gitu loh. Oh iya. Aduh, baterainya ngedrop ini. Sesungguhnya tidak ada penyebutan sebuah nasab atau tidak tercatat di dalam sebuah kitab, itu tidak menunjukkan bahwasannya ketiadaan sebuah nasab itu. Walaupun sahibul kitab itu sahibal yang memang betul-betul walau Pak. dijasmi Meyakini. ya. Ya, walaupun berdasarkan keyakinan yang menulis gitu. Ya. Seperti itu, Gus. Illa kan. Illa idza adama wujudahu indal kutubi al mu'tamadatil ukhra fil fanni. Nah, berarti kesimpulannya kan di belakang kan?
Ya, kecuali memang betul nasab itu memang sudah ditiadakan oleh kitab yang Bukan muktamad. ditiadakan, bukan ditiadakan. Ya, maksudnya kan kalau Bukan tidak disebutkan tidak ditiadakan. ada, Gus. Kalau Ya tidak tapi ada, kalimatnya jangan. Masya Allah. Bang Mas Tuan, tidak ada dengan ditiadakan itu beda. Kalau tidak ada, belum ada sebelumnya. Kalau ditiadakan, awalnya ada, dihilangkan. Begitu. oh gitu ya. Oh, cara ngomongnya keliru saya. Ya maaf, makasih pencerahannya. Memang saya tidak sekolah ini. Gila-gila Bukan masalah orang kata. Bukan masalah sekolah tidak sekolahnya, Bang Mas Tuan. Tapi begini loh, itu kan jelas kan, ya kan? Illa adamah wujudahu fil kutubil mu'tamadati, ya kan? Oh ya, Al-ukhra bil fan, ya kan? Silvan. Nah, berarti kalau semua kitab-kitab nasab yang lain dalam disiplin ilmu nasab ini tidak menyebutkan, maka jelas tidak ada orangnya, kan begitu. Gitu loh. Artinya apa di situ itu? Kalau hanya 1-2 kitab tidak menyebutkan, tapi ada kitab lain yang menyebutkan, atau ada kitab terdahulu yang menyebutkan, ya kan? Berarti kitab yang tidak menyebutkan ini tidak membuktikan ketidakadaannya. Akan tetapi kalau semua kitab dalam disiplin ilmu nasab sama sekali tidak menyebutkan, ya berarti memang tidak ada wujudnya, kan begitu. Tidak ada. Nah itu nggak bisa dipaksakan, Mas Tuan. Artinya Di sini dalam ibarat ini, Iya. dalam ini tidak menyebutkan bahwasanya al-kutubul qadimah, bukan, tapi al-kutubul mu'tamadah ya. Itu perlu di Imat illa Iya. Poinnya di situ illa Kang Mas Tuan. Ya Allah. iya illa. Mas Tuan, begini loh Mas Tuan ya. Ya ya. Yang disebut kitab-kitab nasab yang mu'tamad itu apa sih? Kok sampean menolak ketika saya mengatakan kitab yang sekarang maupun terdahulu itu tidak mencatat? Kok sampean menolak yang terdahulu ini, yang sampean pahami dari al-mu'tamadah itu apa? Lah ya, kitab yang al-mu'tamadah yang tidak mencatat itu kitab apa? Lah iya, al-mu'tamad itu apa artinya? Kitab al-mu'tamad itu apa artinya? Kitab yang tidak ada keraguan baik dari segi isinya ataupun penulisnya, itu al-mu'tamadah, dan juga Oh, iya. diakui oleh ulama-ulama dalam bidangnya, itu mu'tamadah itu. Oh, selesai dah. Lah iya, Selesai udah, ya Bang. kan? Ya, sekarang kitab Nah, yang berarti mu'tamadah sekarang begini. dijadikan rujukan Oke. untuk pembatalan nasab balawi, itu kitab apa? Loh, Anda sendiri yang udah bilang tadi tamat itu harus gimana. Aduh. Lah ya, kitab apa? Kitab apa, Gus Andri? Kan tadi Dari sudah tadi disebutkan. Sebentar. Biar nggak melebar, Andri. Biar nggak melebar. Kan tadi sampean sudah jelaskan, kalau semua kitab-kitab yang mu'tamad di dalam fan ilmu ini tidak menyebutkan, maka jelas tidak ada, kan? Ya kan? Kan itu kaidahnya, kan? Iya. Lah ya, kan. Nah, sekarang Berkaitan dengan dengan referensi yang ada di dalam durus fi ilmil ansab itu tadi. nggak berkaitan itu. Kalau dalam durus itu berbeda dengan itu. Menurut saya itu Berbeda. berkaitan. Ini spesifik membahas ansab. Berkaitan gimana? Wong yang di sini mengatakan bahwasanya apabila kitab-kitab yang lain yang mu'tamad tidak menyebutkan, berarti memang tidak ada. Sementara dalam kitab durus itu tidak disebutkan, itu tidak lantas menjadi batal nasabnya, kan beda itu keterangannya. Lah iya, ya menurut saya itu sama saja dengan tadi itu. Duh, Ini kan gimana? berarti kalau orang yang meniadakan ketersambungan sebuah nasab itu kan dinamakan at-ta'nu fi nasab. Maka di situ diterjelaskan ketika ada qabail yang mentoknan sebuah nasab dengan dia itu bereferensi bihujjatin anna jaddahum alladhi yartabituna bihi lam tadkur lahu kutubul ansab, maka di situ disalahkan
ketika ada orang yang berreferensi atau berhujjah dengan menggunakan abahnya itu tidak disebut dalam kitab ini, berarti dia bukan keturunannya, tidak nyambung kan begitu. Terus Nah, di situ yang berkaitan menurut saya gitu loh. Karena apa? Falaisa kullu man lam tadkur lahu kutubun ans abduriyatan laisa bi'akibin. Orang yang setiap orang yang tidak disebut dalam sebuah kitab nasabnya itu sebagai keturunannya, artinya tidak dianggap otomatis dia itu bukan keturunannya gitu kan. Aduh, sampean ini sampean itu baru baca apa sudah lama mempelajari itu? Terus terang loh Mas Tuan ya, mohon maaf loh ya, pemahaman sampean tuh kacau loh Mas Tuan. Betul. Gimana? Kacau loh. Kaedahnya sudah jelas ya kan? Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya apabila tidak tersebutkan nasab itu atau tidak tercatat di dalam sebuah kitab, maka itu tidak menunjukkan bahwasanya tidak adanya nasab tersebut, walaupun yang menulis kitab itu meyakini ketiadaannya, kecuali apabila semua kitab-kitab nasab yang mu'tamadah dari ilmu ini, dari ilmu nasab ini, itu juga tidak menyebutkan. Sampean paham enggak penjelasannya itu? Artinya nih ya, kalau cuman satu kitab yang tidak menyebutkan, itu bukan berarti tidak ada. Kalau masih ada kitab lain yang menyebutkan. Tapi kalau kitab-kitab yang mu'tamadah fi hadzal fan, di dalam fan ilmu ini, maka jelas itu memang tidak ada wujudnya. Gitu loh. Kan begitu. Kan jelas kan? Illa idza adama wujuduhu fi kutubil ansabil mu'tamadati bi ukhra bil fan gitu ya. Saya sebentar Gus. Halaman berapa itu Mas Tuan? Halaman berapa Mas Tuan? Kitabnya, referensinya tadi. Kalau yang durus fi ilmil ansab itu halaman berapa? Kemudian yang menyebutkan illa idza adama wujudu bil kutubil ukhra bil fan itu halaman berapa juga itu? Dua kitab ini ya, Mas Tuan. Iya, dua kitab. Dua kitab. Halamannya berapa? Nanti bisa kita pelajari begitu loh. Jadi apa namanya, bagi saya juga bingung Mas Tuan, sampean itu percaya dengan tidak adanya yang menyebutkan, sampean percaya, yang sudah disebutkan tuh nggak percaya. Yang disebutkan maksudnya gimana? Iya kan, yang disebutkan, anaknya disebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu putranya hanya 3, namanya ini. Kamu yang ada itu loh kamu tak percaya, malah percaya sama yang tidak ada. Soalnya gini, di abad 89 itu banyak ulama-ulama yang menyebutkan, bahkan mengakui itu ada ulama tarikhnya, ada ulama muhaddisnya gitu, Yai. Itu yang menyebut. Siapa ulama muhaddis? Gimana? Muhaddis mana? Muhaddis Siapa itu? ulama muhaddis? Nggak ada loh. Ulama tarikhnya mana? Ulama As-Sakhawi. Semoga ndak ada Habib yang lihat wis, biar tidak seperti Solehuddin dimarah-marahi nanti. Enak kalau Mas Tuan ini enak. Saya nggak ada kaitannya dengan habaib atau siapapun. Jangan bawa-bawa lah sampean itu. Enggak, makanya kalau harus kasihan nanti dimarah-marahi kan saya kasihan loh Mas. Begini Mas Tuan, maksudnya Mas Tuan, kalau apa namanya sharing dengan jenengan ini, kita itu sangat senang gitu loh, karena apa namanya fair-fairan begitu, bukan untuk-untukan gitu. Enak betul Mas Tuan. Apa aja Meteor? Makanya saya ini tadi dikeroyok wis bingung, kitabnya hilang lagi, cari lagi ini. Ya iya, makanya saya tanyakan Dicari tadi dulu, halamannya berapa. dicari Mas dulu Tuan. Mas Tuan, pelan-pelan saja. Mari masih lama, mari masih lama.
HP-nya Nah mau kan ngedrop. gini Mas Tuan, tadi itu kan cuma dua kan, kitab Al-Mausu'ah, kemudian sama Durus kan cuma dua. Ya, Terus yang dibahas juga cuma dua takbir kan, satu takbir dengan satu keterangan, itu aja. terus Apa diperkuat. meteor mak tebeli ke meteor? Aduh, ini anu ini wakola sayyidi fi Makkah. Kalau Sayyidi. Ya ndak Anu katanya Gus, Mas Tuan Bang Meteor suruh baca itu kan Bang. yang yang tadi mengakui kan. kan seperti Itu kan yang tadi meteor, yang saya sampaikan tadi itu kan. Idza ra'aina maktuban itu toh? Nah, ya itu. Wes tutup Iya, sudah itu. selesai. Wis sudah berarti saya telat naik. Fatwa Subki toh? Ya, Fatwa Subki toh? Fatwa Subki juz 2. Juz 1 apa juz 2 itu. Ini siapa sekarang yang Nah, mengakui? Makanya tadi ulama muhaddis, ulama tarikh, coba buktikan pengakuannya seperti itu. Sebentar tak cari. Jadi Pak, Siap Mas Tuan, pelan-pelan saja. Masya Allah, saya nanti mau nambahin juga ya. Ya monggo silakan tambahin. Oh. silakan tambah sekarang enggak apa-apa. Sambil saya berpikir. Iya, nasab Alawi ini udah secara syar'an udah diakuin. Tuh. Iya, coba gimana? Alasannya apa? Syekh Nawawi juga mengakuin. Oh, Syekh Ali Jumat. Syekh Nawawi mengakuin. Mana Wah, pengakuannya ini sudah Syekh Nawawi? telat ini. telat. Mana pengakuannya Ya Syekh udah, Nawawi? kalau ilmiah ayo kita bahas ilmiah. Iya, mana pengakuannya Syekh Nawawi? Kamu pikir sebentar meteor. Kamu Monggo, jangan monggo. bicara ilmiah loh ya. Oh iya. Dari tadi itu kita bahas ilmiah loh. Kok bahas ilmiah kamu itu? Saya lihat Oke, sekarang gini. Syekh Nawawi. ibarat Oke, yang sebentar. saya yang tampilkan sama sampean itu mentah semua. Aduh, dari kemarin ibarat mentah terus kau. Gak apa-apa, kemarin aja masalah mukerlit aja gak ada sampai sekarang. Masalah mukolit gak ada gimana? Masalah Sayyidina Ibnu Hajar dan Imam Romli aja sampai Oke. kemarin tuh gak ada. Oke, sudah ya, sebentar ya, saya mau ngomong dulu ya. Bentar ya, oke, saya mute dulu kamu. Oke, nah gini. Teman-teman, ini kan jenengan para santri semua alumni pondok pesantren ya. Kita kan sama-sama tahu sering bahas ilmiah di sini. Benar nggak? Ibnu Hajar ya itu adalah muqallid, statusnya sebagai muqallid. Padahal yang dia jadikan referensi untuk mengatakan Ibnu Hajar itu muqallid, Imam Romli itu muqallid, ya. Itu karena apa? Karena merujuk kepada kitab Nihayatuz Zain, di mana kitab Nihayatuz Zain itu bukan membahas tentang status daripada para ulama yang ada, tapi membahas tentang martabatnya. Oh, Imam Syafi'i ini adalah mujtahid mutlak. Sementara di bawahnya Imam Syafi'i itu ada yang disebut dengan mujtahid fatwa, ada yang disebut dengan jarh wa ta'dil. Nah, kalau dalam posisi itu semua kita ini muqallid, Pak. Tapi kalau itu dalam istilah, dalam lughahnya itu, bukan istilahnya. Kalau Anda meyakini Ibnu Hajar itu muqallid, ya kan? Berarti Anda merendahkan Ibnu Hajar, karena saya mengatakan Ibnu Hajar itu bukan muqallid. Kenapa? Karena definisi muqallid itu adalah orang yang mengikuti pendapat orang lain sementara dia tidak tahu dari mana sumber istimbatnya orang itu berpendapat. Apakah mungkin Ibnu Hajar nggak tahu dari mana istimbatnya Imam Nawawi, istimbatnya Imam Romli, istimbatnya Al-Buaiti, istimbatnya Imam Syafi'i ketika berbicara tentang hukum? Berani Anda mengatakan Ibnu Hajar nggak tahu? Coba dijawab tuh.
Yang tidak berani Itu Gus. ibaratnya Jari masa namanya. Aku Nah, nyebut itu. Mukundit ada di sana. Nah, ya udah, gak usah bahas itu. Masalah Ba'alawi aja sekarang. Nah, kalau sampean mau menentang masalah nihai itu Zen, itu kan saya punya dua Loh, kitab. Buyatul bukan Mustarsyidin menentang, Buyatul- Pak. dan juga Itu apa Boyatul Mustarsyidin? itu. Iya. Aduh, Ustaz lah. izin turun dulu Gus Hasan ya. Gus Hasan. Ya, sekarang Rahman. masalah Ba'alawi. Nah, mau kemana, Ra? Halo. Ya Gus Hasan, tahu diskusi sama itu saya Gus Hasan. Kemarin Nabi Oh, Khidir iya, itu iya, ya iya. selak sih Gus Hasan. Menjawab dari meteor iya, itu. iya, iya, masalah iya, iya. masalah Iya, iya, iya. Ba'alawi. Mhm. Ba'alawi ini Syenawi juga mengakuin. Coba tampilkan saja langsung. Gak usah banyak. Mau ditampilin? Bentar, saya izin. Biar gak muter-muter gitu loh. Oke, Mau tak menjawab tampilin. pertanyaan Bentar, dari saya mau ambil Kiai kitabnya. Meteor tadi. Yaitu Ayo aja, mengatakan bahwasanya ulama hadis juga mengakui kesohihan nasab Ba'alawi kan ya. Iya, mengakui juga ulama hadis. Syenawi juga mengakui. Sebentar, saya izin mau menjawab dari meteor itu tadi itu. Bahwasanya di situ dikatakan al-alama al-muhaddis al-hafid asy-Syakhawi dia juga mengakui bahwasannya nasab Ba'alawi itu bagian daripada keluarga Asy-Syarif. Gitu. Hmm. Dari Memang. mana sumber rujukannya Syakhawi mengatakan itu? Nah, di sini kan pernyataannya Asy-Syakhawi ya. Mhm. Bahwasanya gurunya itu di kampung menceritakan apa namanya istilahnya itu, sabat apa itu, Mhm. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Aduh, Sampai Mas Ali bin- Tuan. Mas bin Tuan, Isa. itu bukan pengakuan Mas Tuan. Itu bukan pengakuan Mas Tuan. Itu bukan pengakuan Mas Tuan. Kalau bicara tentang sanad khirqah, itu bukan pengakuan. Tapi dia mendapatkan sanad menggunakan khirqah. Oke saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Gus Hasan. Tenang, jelas, dan berilmu saudara sekalian. Nah namun kalau kita lihat ya bagaimana Ahmad bin Isa ini saudara sekalian, beliau merupakan seorang saudagar. Diceritakan dalam beberapa kitab sejarah, beliau ini seorang saudagar saudara sekalian, saudagar minyak. Lalu kemudian mustahil saudara sekalian, karena beliau pun juga hidup pada akhir masa kejayaan dinasti Abbasiyah, di mana di sana lagi gencar-gencarnya ilmu pengetahuan saudara sekalian. Sekelas Ahmad bin Isa, yaitu seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, mempunyai anak 3, tapi saudara sekalian, satu anak bungsunya yaitu yang bernama Ubaidillah ini tidak ada yang mencatatnya saudara sekalian. Baru ada pada abad ke-11. Ini kerancuan yang sangat luar biasa saudara sekalian. Dan mustahil orang sekenal beliau Ahmad bin Isa saudara sekalian tidak dicatat ataupun tidak dikenal oleh para sejarawan-sejarawan pada era masa kejayaan dinasti Abbasiyah saudara sekalian. Dan ini yang menjadi polemik saudara sekalian menurut Ki Haji Jamaluddin dan kawan-kawan. Dan sampai sekarang kitab zaman yang menerangkan bahwa Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa tidak ada saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.